Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nidom Imtiaz dengan NIM 09 04 06 23 064 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan tentang resume pada pertemuan pertama. Pertama-tama, pada mata kuliah studi Quran ini bertujuan bagi mahasiswa untuk bisa tidak hanya bisa membaca Al-Quran saja, tapi bisa untuk memahami dari arti dari kata per kata dari di Al-Quran itu. Eh, Pada pertemuan pertama mata kuliah studi Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yasin ini menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama dan ayat kedua. Eh, Tafsir yang dijelaskan ini dari tafsir Ibnu Katsir. Baik, saya akan share screen. Baik, yang pertama-tama pada ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada ayat pertama yaitu bacaan basmalah ini sebagai pembuka bacaan dalam Al-Qur'an dan juga termasuk ke dalam surat yang di dalam Al-Qur'an yaitu pada surat An-Naml. Para ulama berselisih pendapat akan hal ini. Apakah bacaan basmalah ini termasuk ayat tersendiri pada tiap-tiap surat atau hanya ditulis saja untuk permulaan surat? Dan ada juga yang berpendapat bahwa bacaan basmalah ini sengaja ditulis untuk sebagai pemisah dari surat-surat di Al-Quran. Terus pada pertemuan pertama ini juga Bapak Muhammad Yasin ini menjelaskan dalam kitab Sunan Abu Daud, dijelaskan bahwa Rasulullah dulu belum mengetahui pemisah dari surat-surat di Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah. Dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah juga disebutkan bahwa Rasulullah membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah dan Rasulullah menganggapnya sebagai salah satu ayat dari Al-Fatihah tersebut. Namun hadis yang disampaikan ini melalui riwayat Umar Ibnu Harun Haki dari Ibnu Jura'id dan Ibnu Mulaikah dari Ummu Salamah. Ini dalam sanadnya terkandung lemah, sifatnya derajatnya lemah. Di antara orang-orang yang mengatakan bahwa bacaan basmalah merupakan salah satu ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah, itu ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, dan Ibnu Hurairah. Sedangkan pada kalangan tabi'inya itu ada Atta, Tawus, Said Ibnu Jubair, dan Makhlul Az-Zuhri. Namun Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang dikemukakan oleh sebagian jalur madhabnya menyatakan bahwa
kalau basmalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah, tapi bukan bagian dari surat lainnya selain Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa bacaan basmalah adalah bagian dari salah satu ayat yang ada dalam permulaan surat. Akan tetapi kedua pendapat tersebut gharib atau aneh. Sebaliknya, Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya ini mengatakan bahwa bacaan basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari Al-Quran. Eh, masalah kan biasanya pada sholat itu ada yang membaca Bismillahnya keras, setelah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang bacanya lirih, nggak terdengar sama makmum, cuma baca lirih aja, bisa misal kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ada berpendapat, itu ada pendapatnya. Jika orang tersebut berpendapat bahwa kalau bacaan basmalah ini termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, maka dia itu mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat itu. Nah, sebaliknya kalau ada yang berpendapat kalau bacaan basmalah ini bukan dari bacaan basmalah, tadi saya kebalik mungkin ya. Kalau bacaan basmalahnya, eh, kalau bacaan basmalahnya tidak, berpendapat tidak termasuk ayat dari Quran, dari surat Al-Fatihah, maka ia tidak perlu mengeraskan bacaan basmalah ketika sholat pada surat Al-Fatihahnya. Selanjutnya ada ayat kedua yang bunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ibnu Jarir mengatakan bahwa kalimat Alhamdulillah adalah sebuah pujian yang digunakan oleh Allah untuk memujinya sendiri. Mengapa mengapa Allah mengatakan mengapa ini mengatakan memuji dirinya sendiri? Karena Al-Quran kan disampaikan kepada Nabi Muhammad, terus kepada orang kafir. Nah, mungkin orang kafir langsung memuji Allah, makanya Allah memuji dirinya sendiri. Lain hal kalau dalam surat Al-Ikhlas, kalau Qul huwallahu ahad, memang memang ditujukan kepada orang kafir. Kalau mengatakan bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya. Terus pada pertemuan pertama ini Pak Yasin juga menganalogikan bahwa majikan sama apa yang namanya itu, majikan sama pembantu enakan mana, apa majikan yang banyak atau majikan cuma satu. Ya lebih enak kalau majikannya satu, karena diberitanya kan ya nggak lain hal gitu. Terus bacaan Alhamdulillah juga termasuk Allah tuh memerintahkan kepada hambanya untuk memanjatkan puji dan sanjungan kepadanya. Beliau juga mengatakan kalimat ini juga digunakan seseorang untuk memanjatkan pujian atas nikmat dan limpahan rahmatnya. Kemudian beliau ini dari Ibnu Jarir juga mengemukakan bantahan tersebut dengan kesimpulan bahwa ulama bahasa Arab menyamakan makna antara alhamdulillah dengan asyukru.
atau syukur. Selain hal tersebut, baca alhamdulillah ini juga termasuk bacaan zikir, seperti bacaan zikir setelah sholat itu yang alhamdulillah, 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 itu juga termasuk bacaan zikir, dan banyak sekali ini keutamaan dari bacaan alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.